Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam sejahtera buat semuanya. Semoga semuanya, sahabat-sahabatku, para pecinta wisata religi, para pemirsa semuanya dimanapun berada, semoga senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Para pemirsa semuanya dimanapun berada, sahabat-sahabatku, para pecinta wisata religi, pecinta ziarah ke makam-makam keramat, makam-makam orang tua, makam-makam aulia Allah, tetap bersama kudaku, kuda pote yang handal, Honda PCX, yang selalu setia menemani dalam proses pengembaraan ini, berkelana, berpetualangan, menjadi seorang musafir jalanan dalam rangka melakukan perjalanan ritual dan wisata religi, berziarah keliling Nusantara, keliling seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini, berziarah ke makam-makam orang tua, makam-makam keramat, makam-makam ulama, makam-makam aulia Allah, serta makom atau petilasan atau tempat yang memiliki nilai sejarah tersendiri di bumi Nusantara ini. Insya Allah akan saya datangi semuanya, akan saya ziarahi, serta akan saya hadirkan dalam bentuk konten ini kehadiran pemirsa semuanya dimanapun berada. Semoga dengan hadirnya konten ini semakin menambah luasnya wawasan kita akan khasanah Nusantara, menambah pengetahuan kita bagaimana nenek moyang kita dulu dalam membangun peradaban di bumi Nusantara ini, bagaimana orang-orang tua kita dulu, sesepuh-sesepuh kita dulu, leluhur-leluhur kita dulu dalam membangun adat dan budaya di tiap daerahnya masing-masing. Bagaimana kiai-kiai kita dulu, ulama-ulama kita dulu, para aulia Allah dalam rangka menyebarkan agama Islam dengan damai dan tentram, hingga Islam bisa diterima di segala lini lapisan masyarakat waktu itu, dan Islam bisa menjadi agama yang besar, agama yang mayoritas di negeri yang kita cintai ini sampai saat ini. Dan kita terlahir dari rahim seorang orang tua yang sudah memeluk agama Islam karena jasa-jasa beliau semuanya, dan menunjukkan Islam benar-benar menjadi agama yang rahmatan lil alamin dan agama yang mayoritas di negeri yang kita cintai ini. Para pemirsa semuanya dimanapun berada, sahabat-sahabatku, para pecinta wisata religi, saat ini sahabat-sahabatku saya ajak untuk berziarah di makam keramat Nimas Ayu Ratu Kencono Wungu dan Raden Ayu Anjasmoro. Ya, makamnya terletak di tengah-tengah tempat pemakaman umum di Desa Troloyo, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur. Kita tahu bahwasannya Nimas Ayu Ratu Kencono Wungu adalah salah satu ratu yang pernah memimpin kerajaan Majapahit hingga beliau melahirkan untuk raja berikutnya adalah Prabu Hayam Wuruk yang betul-betul bisa membuat Majapahit jaya dan menguasai Nusantara. Mas Ayu Ratu Kencono Wungu adalah sosok ratu yang sangat adil sekali. Dalam rangka beliau dulu memerintah kerajaan Majapahit tempo dulu. Para pemirsa semuanya dimanapun berada, sahabat-sahabatku, para pecinta wisata religi, pecinta ziarah ke makam-makam keramat, makam-makam ulama, makam-makam aulia Allah. Inilah makam keramat Nimas Ayu Ratu Kencono Wungu dan Raden Ayu Anjasmoro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat para pecinta wisata religi, pecinta ziarah ke makam ulama,
makam keramat, makam-makam aulia-aulia Allah, serta makam atau makom atau petilasan yang memiliki sejarah tersendiri di bumi Nusantara ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, serta bunyikan lonceng biar berlangganan konten-konten saya yang terbaru. Bagikan konten ini ke teman, sahabat, saudara kita semuanya, biar kedepannya konten ini jauh lebih bermutu dan berkualitas. Malam ini saya berada di makam aulia Allah di daerah Kecamatan Trawulan, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur. Di samping sebelah kanan saya adalah makam Gusti Ayu Ratu Kencono Wungu. Di sebelah kiri saya adalah makam Raden Ayu Anjasmoro. Semoga beliau semuanya ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah sebagai aulia Allah. Sahabat para pecinta wisata religi, insya Allah saya akan datangi makam-makam keramat, makam-makam aulia-aulia Allah, makam-makam ulama atau makom atau petilasan yang memiliki sejarah tersendiri di bumi Nusantara ini, seluruh bumi Nusantara ini. Saya akan datangi dan hadirkan dalam konten ini kehadiran pemirsa ini semuanya yang dirahmati oleh Allah. Semoga perjalanan ritual wisata religi bersejarah keliling Nusantara ini membawa berkah barokah buat kita semuanya. Amin amin ya robbal alamin. Bersama saya religi mantap. Ijen Tata. Para pemirsa semuanya dimanapun berada, sahabat-sahabatku, para pecinta wisata religi, pecinta ziarah ke makam-makam keramat, makam-makam ulama, makam-makam aulia Allah, serta makom atau petilasan atau tempat yang memiliki nilai sejarah sendiri di bumi Nusantara ini. Saat ini kita memasuki tempat pemakaman umum di daerah Troloyo, dan tepat di tengah-tengah komplek pemakaman umum ini terdapat sebuah bangunan untuk makam keramat yang luar biasa mengeluarkan auranya. Karena di bangunan tungku makam keramat itulah semayangkan jasad seorang wanita yang luar biasa. Beliau adalah Raden Ayu Anjasmoro sama Ratu Ayu Kencono Wungu. Kita tahu bahwasanya Ratu Ayu Kencono Wungu adalah salah satu ratu atau raja wanita yang memimpin kerajaan Majapahit dan bisa menghantarkan kerajaan Majapahit menjadi suatu kerajaan yang adil dan sejahtera. Setelah itu dipimpin oleh Prabu Hayam Wuruk yang bisa menguasai Nusantara. Para pemirsa semuanya dimanapun berada, sahabat-sahabatku, para pecinta wisata religi, jelas sekali terasa bagaimana kuatnya pancaran aura yang terpancar dari dalam cungkup bangunan makam keramat Ratu Ayu Kencono Wungu. Itu menandakan bahwasanya beliau benar-benar orang yang memiliki kemampuan yang luar biasa, baik pemikiran atau olah spiritual. Jelas terasa benar aura kekuatan dan pancaran yang ada di makam ini, dan semuanya dengan izin Allah biiznillah. Para pemirsa semuanya dimanapun berada, sahabat-sahabatku, para pecinta wisata religi, pecinta ziarah ke makam-makam keramat, makam-makam ulama, makam-makam aulia Allah. Di sini kita hadir dengan niat ibadah lillahi ta'ala, mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita membaca Fatihah, membaca Yasin, membaca tahlil istighosah, berdoa hanya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mendoakan beliau semuanya, orang-orang tua kita, ibu bapak mbah buyut yang canggah, leluhur kita semuanya telah pergi menghadap Sang Khalik, para ulama, para aulia Allah, para tokoh-tokoh yang telah membangun negeri Nusantara ini. Kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga beliau semuanya ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi mungkin ada sebagian sahabatku atau para pemirsa semuanya yang kurang paham soal berziarah kubur. Sekali lagi saya tegaskan, kita berziarah kubur, kita mendoakan beliau semuanya. Kita tidak pernah meminta kepada makom, karena meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah zat yang maha pencipta, dialah zat yang maha kuasa,
Dialah zat segala-galanya, satu-satunya Tuhan yang patut kita pintai pertolongan. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minimal dengan kita berziarah kubur, kita mengingatkan kematian, dan itu semuanya sesuai dengan sabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi. Beliau baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Dulu saya melarang kalian berziarah kubur. Sekarang berziarahlah kalian, karena dengan ziarah kubur akan mengingatkan kita kepada kematian." Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dari kutipan hadis tersebut di atas, kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya dalam berziarah kubur dalam agama Islam tidak hanya diperbolehkan, malah dianjurkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kata-kata, "Berziarahlah kalian, karena dengan ziarah kubur akan mengingatkan kita kepada kematian." Para pemirsa semuanya dimanapun berada, sahabat-sahabatku, para pecinta wisata religi, insya Allah dengan kita berziarah kubur, kita melihat kuburan, otomatis kita akan mengingat akan kematian. Dengan kita mengingat akan kematian, otomatis kita akan berlomba-lomba untuk menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Dengan kita berziarah kubur, tempat ini kita melihat batu nisan, otomatis kita akan mengingat kematian. Dengan kita melihat kematian, otomatis kita akan jauh lebih khusyuk dalam mendekatkan diri kita kepada Sang Khalik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan berziarah kubur, kita akan mengingat akan kematian. Dengan kita mengingat akan kematian, otomatis kita akan berusaha jangan sampai melanggar apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hidup ini hanya sekali, sahabat. Setelah itu kita pasti akan mati. Karena mati itu pasti. Apapun kita, bagaimanapun kita, sehebat apapun kita, sekaya apapun kita, sekti apapun kita semuanya pasti akan mati. Karena mati itu pasti, sahabat. Dan karena itu sebelum ajal menjemput kita, sebelum jasad kita dipisahkan dengan roh kita, marilah kita berlomba-lomba untuk menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Marilah kita lebih khusyuk dalam beribadah, hanya mengharap ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah hidup ini akan berkah barokah dan kita akan selamat dunia dan akhirat. Para pemirsa semuanya dimanapun berada, sahabat-sahabatku, para pecinta wisata religi, pecinta ziarah ke makam-makam orang tua, makam-makam keramat, makam-makam ulama, makam-makam aulia Allah. Banyak sekali hikmah yang akan kita dapatkan dalam kita berziarah kubur. Banyak sekali pembelajaran dari ilmu-ilmu beliau. Minimal kita menghormati jasa-jasa beliau yang telah membabat alas menyebarkan agama Islam di Nusantara ini. Semoga perjalanan ritual wisata religi bersama saya keliling Nusantara ini membawa berkah barokah buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bersama saya religi mantap, ijen tata.